Pemerintah daerah Bovendigul secara resmi menyerahkan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran kepada seluruh OPD di lingkungan Pemda Bovendigul. Pemerintah daerah bersama pihak penegak hukum Polres Bovendigul menandatangani perjanjian koordinasi pembangunan, terutama untuk penanganan tindak pidana korupsi di jajaran perangkat daerah. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Agnesia Barmase dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini Rabu 6 November 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita yang pertama. Pemerintah daerah Bovendigul secara resmi menyerahkan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran kepada seluruh instansi yang ada di lingkup Pemda Bovendigul. Diserahkannya dokumen perubahan pelaksanaan anggaran, kepala OPD memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran perubahan sesuai dengan program kerja masing-masing. Penyerahan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran ini dihadiri berbagai pejabat daerah, kepala OPD, serta staf pemerintah Kabupaten Bovendigul yang menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja pemerintah. Penyerahan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran diserahkan secara simbolis oleh pejabat Bupati Bovendigul, Leksi Romel Wagyu. Dalam arahannya, Leksi Wagyu mengatakan dengan diserahkannya dokumen perubahan pelaksanaan anggaran ini, Kepala OPD memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran perubahan sesuai dengan program kerja masing-masing OPD. Tentunya pentingnya kegiatan ini, saya selaku pemerintah, sebagai Bupati, hanya mengharapkan setelah diberikanlah suatu dokumen ini, berarti bapak-bapak, ibu-ibu sebagai pengguna anggaran, baik dinas, badan dan kantor atau OPD lainnya, distrik ataupun bagian-bagian, itu berarti sudah diberikan suatu kewenangan hak untuk menjalankan tugas untuk mengelola birokrasi atau mengelola pemerintahan sesuai tupoksi bapak-bapak pimpin. Leksi Wagyu juga menekankan perubahan anggaran ini bertujuan untuk memastikan alokasi dana bisa lebih efektif dan efisien serta mendukung pencapaian program-program yang telah direncanakan. Diharapkan semua OPD dapat memanfaatkan anggaran ini dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan harapan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama Pelaksana Tugas Bupati Bovendigul, Leksi Romel Wagyu menekankan, anggaran perubahan wajib direalisasikan tepat waktu oleh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah. Kepala OPD harus bisa memaksimalkan waktu penyerapan anggaran sampai akhir tahun. Dengan waktu yang terbatas menjelang akhir tahun, kepala organisasi perangkat daerah harus mampu memaksimalkan sisa waktu yang ada untuk memastikan semua anggaran tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Bupati Bovendigul, Leksi Romel Wagyu, usai menyerahkan dokumen anggaran perubahan. Menurutnya, anggaran perubahan harus bisa direalisasikan tepat waktu. Kepala OPD harus mampu memaksimalkan waktu penyerapan anggaran hingga akhir tahun. Harapan saya setelah diterimanya ini, dokumen DPA anggaran ini, segera melakukan aktivitas yang sangat penting, diantaranya lain kalau dinas-dinas yang mungkin orientasinya kegiatannya banyak kegiatan fisik atau mungkin pengadaan barang dan jasa, untuk segera secepat-cepatnya mulai besok, kalau bisa besok dan selama tidak lewat dari 3-4 hari itu sudah bisa
buat inilah perencanaan, yaitu bentuk tim panitia, mungkin pengadaan barang dan jasa, mungkin fisik, ya, agar proses ini pemberian DPA saat ini itu bisa dimanfaatkan baik. PLT Bupati juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang baik agar tidak ada penyerapan yang terhambat atau tertunda. Dirinya meminta seluruh OPD untuk segera melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dengan mengutamakan efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penyerahan dokumen anggaran perubahan merupakan bagian dari upaya untuk menyesuaikan anggaran dengan kondisi dan kebutuhan daerah yang dinamis. Dengan harapan anggaran yang disalurkan dapat digunakan untuk mendukung program-program strategis yang memberikan manfaat langsung bagi pembangunan Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Sekretaris Daerah Bovendigul Pilemon Tabuni memberikan arahan penting kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk menghindari pengalokasian anggaran perubahan pada proyek-proyek fisik. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang terbatas serta memaksimalkan alokasi dana pada anggaran perubahan difokuskan pada kegiatan yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada pelayanan publik untuk menjaga adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam arahannya, Sekda Bovendigul menyampaikan waktu yang terbatas pada anggaran perubahan tahun ini menjadi salah satu alasan utama menghindari pekerjaan fisik. Menurutnya, proyek fisik akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pelaksananya dan sangat beresiko tidak tuntas tepat waktu yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Mulai besok segera siapkan seluruh administrasi terkait dengan penyerapan penagihan sesuai dengan program Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kita alami beberapa kali pemeriksaan masuk, ya, biasa banyak kendala itu pada saat akhir tahun atau anggaran perubahan. Tahun ini kita pastikan tidak ada yang fisik-fisik. Justru dalam perubahan itu yang perubahan kalau ada fisik itu jadi persoalan. Karena waktunya mepet, mungkin kegiatan tidak bisa selesai, akhirnya biasa jadi temuan dan lain-lain. Oleh karena itu, ya saya berharap kerjasama kita.
Sekda Tabuni juga mengingatkan seluruh OPD untuk segera mempersiapkan administrasi terkait penyerapan anggaran dan penagihan untuk memastikan anggaran yang ada dapat digunakan secara efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping segera siapkan administrasi dan laporan terkait penyerapan anggaran sehingga tidak ada kendala administratif yang menghambat kelancaran penyerapan anggaran dan mengundang temuan yang merugikan. Kebijakan ini diharap dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, serta mencegah potensi pelanggaran administratif yang dapat merugikan pemerintah daerah. Selain itu, dengan menghindari proyek fisik, alokasi anggaran bisa lebih difokuskan pada kegiatan yang urgen, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pembinaan sumber daya manusia, dan penguatan kapasitas kelembagaan di masing-masing OPD. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama Sekretaris Daerah Bovendigul, Pilemon Tabuni, juga meminta jajaran OPD memanfaatkan anggaran perubahan dengan baik, terutama untuk sektor-sektor yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD wajib mengikuti ketentuan yang berlaku dan mengutamakan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaannya. Penegasan ini disampaikan karena pentingnya percepatan penyerapan anggaran agar program-program yang telah direncanakan bisa berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Bovendigul, Pilemon Tabuni, menekankan waktu yang tersisa untuk merealisasikan anggaran perubahan 2024 semakin terbatas. Berdasarkan perhitungan, waktu efektif untuk penyerapan anggaran hanya tersisa 1 bulan 14 hari ke depan. Oleh karena itu, dirinya meminta seluruh OPD dan kepala distrik yang menerima penambahan anggaran perubahan agar segera menyelesaikan administrasi yang diperlukan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan. Yang saya mau mengimbau di sini adalah saya ingatkan kepada kepala OPD yang mungkin mendapatkan perubahan ini ada tambahan dana sedikit. Memang saya lihat tidak semua, hanya beberapa OPD terkait sesuai dengan sumber dana apa yang sudah dapat. Saya harap supaya segera menyiapkan administrasi. Di sini ada kepala distrik hadir ya? Kepala distrik ada? Kepala distrik ada ya? Termasuk kepala distrik. Setelah 5 DPA, ya saya berharap supaya segera menyiapkan seluruh administrasi. Ya karena waktu kami singkat, ya, waktu normal paling 1 bulan. Lebih lanjut, Pilemon Tabuni mengingatkan anggaran perubahan ini harus dimanfaatkan dengan baik, terutama untuk sektor-sektor yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Dirinya juga mengingatkan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dan mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Pilemon Tabuni berharap seluruh kepala OPD dapat menjaga disiplin waktu dan akuntabilitas dalam setiap proses penyerapan anggaran. Pentingnya koordinasi antar OPD dan instansi terkait untuk memastikan program-program berjalan sesuai dengan rencana tanpa adanya hambatan yang berarti. APBD Perubahan 2024 merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan yang lebih mendesak serta mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah. Sekda berharap seluruh kepala OPD bekerja sama dengan maksimal demi mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia
yang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah daerah bersama pihak penegak hukum Polres Bovendigul menandatangani perjanjian koordinasi pembangunan, terutama untuk penanganan tindak pidana korupsi di jajaran perangkat daerah. Melalui MOU, kerjasama ini diharapkan dapat mendukung berbagai program pembangunan daerah. Penandatanganan Memorandum of Understanding atau nota kesepakatan yang dilakukan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dimaksudkan untuk menjalin koordinasi yang baik dalam pembangunan daerah, terutama untuk penanganan tindak pidana korupsi. Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra menyebut hal ini bukan sesuatu yang baru dan aneh, karena dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, bersama-sama dapat menangani laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi dalam tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bovendigul. Kami laporkan juga Bapak Kajari bahwa saya dengan Pak PLT, dengan Pak Sekda ini sering berdiskusi tentang bagaimana kita bisa melakukan pembenahan di berbagai sektor, utamanya dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan potensi yang ada di Kabupaten Bovendigul ini. Itulah kenapa mohon izin Mbak, kami menyambut baik kedatangan Bapak Kajari dengan tim. Kami berbahagia sekali. Inilah bom untuk bisa membuka komunikasi yang seperti disampaikan Bapak Kajari tadi. Jadi sekali lagi saya sampaikan, tidak menjadikan hal ini adalah barang yang aneh dan tabu. Tidak, ini adalah hal yang biasa dalam rangka membuka komunikasi tersebut. Benefitnya untuk siapa? Untuk Boven sendiri. Dengan lancarnya komunikasi, lancarnya kita melakukan koordinasi, kita harapkan mempunyai pembangunan yang bagus, pembangunan yang adil, dan pembangunan yang merata. Diakui Kapolres, dirinya bersama dengan pejabat daerah sering berdiskusi tentang pembenahan di berbagai sektor, terutama meningkatkan sumber daya manusia dan potensi yang ada di Kabupaten Bovendigul. Untuk itu hadirnya Kejaksaan Negeri Merauke disambut baik dan dengan adanya perjanjian kesepakatan bersama dapat membuka komunikasi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum. Pemerintah maupun organisasi perangkat daerah diharapkan tidak menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang aneh,
Perjanjian koordinasi semacam ini merupakan hal yang biasa dalam rangka membuka komunikasi antara Pemda dan aparat penegak hukum untuk mewujudkan pembangunan yang baik, adil, dan merata. Melalui MOU kerjasama ini, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum bisa terus membangun koordinasi yang baik. Diharapkan ke depan, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum saling mendukung untuk mewujudkan kemajuan dan perkembangan suatu wilayah, karena hilirnya tetap akan kembali pada masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Sementara itu, saudara, menyikapi penandatanganan nota kesepakatan dengan pihak kepolisian mendapat perhatian khusus Kepala Daerah Bovendigul melalui pelaksana tugas Bupati Bovendigul, Lexi Romel Wagyu. Pejabat Bupati menekankan perangkatnya untuk lebih memperhatikan tata kelola keuangan dan aset daerah. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Koordinasi Aparat Penegak Hukum atau APH bersama Aparat Penegak Internal atau APIP pada 1 November kemarin mendapat perhatian khusus Pelaksana Tugas Bupati Bovendigul, Lexi Romel Wagyu. Menurutnya sejauh ini tata kelola keuangan dan aset daerah Bovendigul masih dalam posisi disclaimer dan naik menjadi wajar dengan pengecualian. Diharapkan melalui kerjasama ini, aset-aset milik pemerintah bisa dikembalikan dan tertata dengan baik, di mana aset bergerak seperti kendaraan roda 2 dan 4, serta aset tidak bergerak seperti tanah milik pemerintah. Lexi Wagyu mengatakan pada periode ketiga terindikasi penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Bovendigul kurang baik, di mana yang pertama dari penataan pengelolaan keuangan mendapat sorotan pemerintah pusat karena dinilai kurang terstruktur. Dan yang kedua terkait pengelolaan aset bergerak seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tidak dimiliki oleh ASN melainkan pihak luar, dan juga aset tidak bergerak seperti tanah milik pemerintah. Untuk itu melalui MOU Perjanjian Kerjasama antara pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat membatasi hal-hal negatif yang sudah terjadi, bekerja sama dengan kejaksaan untuk mengembalikan aset-aset daerah maupun tata pengelolaan keuangan yang lebih baik. Kenapa terjadi MOU itu? Karena sudah dari periode pertama, kedua, memasuki periode ketiga, itu kami Bovendigul terindikasi penyelenggaraan pemerintahan agak kurang baik, yaitu bagaimana penataan pengelolaan keuangan yang pertama, yang disorot oleh pemerintah pusat. Pemetaan keuangan yang disorot oleh pemerintah pusat yang mana dinilai agak kurang terstruktur, agak kurang tertata. Kedua, mengenai pengelolaan aset daerah, yaitu barang bergerak dan tidak bergerak. Barang bergerak itu contoh roda 2, roda 4 maupun roda 6. Ya. Itu setiap masa periode kan bertambah. Nah, setelah diindikasi bahwa banyak permasalahan tentang aset, yaitu benda yang bergerak ini, yang banyak yang tidak dimiliki oleh ASN, bahkan dimiliki oleh pihak-pihak luar. Nah, dan juga yang ketiga, masalah ini belum pernah ada kerjasama antara pemerintah dan pihak penegak hukum untuk berkoordinasi untuk membuat suatu program untuk menjalankan pemerintahan lebih baik. Salah satu contoh yang saya bilang ya tadi, untuk pengawasannya mungkin waktu itu belum begitu baik. Akhirnya sistem pemerintahan keuangan kurang berjalan baik. Terus penataan aset daerah baik bergerak maupun tidak bergerak itu tidak terdata, bahkan banyak benda-benda yang hilang, ya, tidak dikuasai oleh para pegawai negeri, ya. Dan juga tentang tadi saya bilang terakhir yaitu kurang koordinasi. Akhirnya buatlah komitmen MOU untuk bekerja sama dengan pemerintah terkait, kejaksaan, ya, dan juga kejaksaan tinggi, ya, untuk melakukan pembatasan tentang hal-hal negatif yang sudah terjadi. Akhirnya tahun 2017 menjelang 2018 buatlah komitmen untuk kerjasama dalam hal pengembalian aset-aset itu, pengembalian aset-aset barang bergerak dan tidak bergerak, maupun tata pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Pelaksana tugas Bupati menyebut pada tahun 2015-2016 pemerintah Kabupaten Bovendigul termasuk dalam kategori disclaimer atau belum tertata dengan baik pengelolaan keuangan dan aset daerah. Setelah dibuatnya kesepakatan perjanjian dengan aparat penegak hukum, barulah aset-aset milik pemerintah yang dipegang oleh pihak luar seperti pejabat lama yang sudah pensiun tapi masih memegang beberapa aset ditarik kembali. Dan pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik sehingga MOU atau perjanjian tersebut pemerintahan Kabupaten Bovendigul mulai tertata dan mendapat predikat WDP atau wajar dengan pengecualian pada tahun 2020-2021 dan akan diusahakan terus hingga mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesia Barmasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.